lagi bersamaku dan saya adalah kreator dari Stargazer Ball Kingdom. Dan sekarang ini adalah series 250 tahun Amerika alias America 250 ya. Jadi di series America 250 ini sebenarnya dalam rangka perayaan 250 tahun Amerika Serikat yang sebentar lagi akan dirayakan ya. Kalau dihitung dari sekarang itu kemungkinan 30 hari lagi ya, 30 hari lagi menuju 250 tahun Amerika ya. Jadi untuk perayaan ini maka gua akan mereaction sejarah-sejarah yang berhubungan dengan Amerika gitu loh. Berhubungan dengan sejarah-sejarah Amerika. Gitu. George Washington adalah pendiri negara Amerika Serikat. Ia memimpin pasukan Amerika Serikat dalam Perang Revolusi melawan Inggris. Selain itu, ia juga ikut andil dalam konvensi konstitusional pada tahun 1787, yang kemudian ditetapkan menjadi dasar dari pemerintahan negara Amerika Serikat. Di antara semua pemimpin, George Washington bisa dibilang adalah pemimpin yang paling berjasa besar dalam sejarah Amerika Serikat. Uniknya, setelah berjasa demikian besar bagi negaranya, ia tidak memakai jasanya tersebut atau kekuatan militer yang dimilikinya untuk menjadi diktator. Seperti lukisan yang paling ikonik dari Amerika Serikat ini, Washington malah resign dari posisinya sebagai panglima militer, yang sering dibanggakan rakyat Amerika Serikat sebagai salah satu pelajaran moral tertinggi bagi umat manusia. Hal inilah yang membuatnya ditunjuk menjadi presiden pertama Amerika Serikat. Selain keputusannya resign setelah perang, yang paling terkenal dari dirinya adalah keputusan menjabat sebagai presiden hanya untuk 2 periode, dan kemudian tidak maju lagi dan membiarkan calon lain menjadi penggantinya. Nah, bagaimanakah kisah hidup pemimpin pertama negeri Paman Sam ini? Yuk kita simak di video ini. George lahir di Pops Creek, Westmoreland Country, koloni Virginia, pada 22 Februari 1732. George adalah anak dari pasangan Augustine dan Marybelle Washington. Dilihat dari latar belakang keluarganya, bisa dibilang George lahir dari keluarga yang sangat berkecukupan. Keluarga George adalah keluarga keturunan Inggris yang berasal dari sebuah wilayah bernama Sulgrave. John Washington, kakek buyutnya, memutuskan pindah ke daerah Virginia pada tahun 1657. Saat George berusia 3 tahun, keluarganya pindah dari Pops Creek ke perkebunan Ipswausen di Sungai Potomac. Namun, keluarganya tidak lama menempati tempat ini, dan 3 tahun kemudian mereka kembali pindah ke peternakan Fairy di Fredericksburg. Saat George berusia 11 tahun, sang ayah, Augustine Watson, meninggal dunia. Sebelum sang ayah meninggal, George berencana untuk bersekolah di sekolah tata bahasa Appleby di negara Inggris. Namun, karena ayahnya meninggal, maka rencana itu gagal dilaksanakan. Ia pun akhirnya bersekolah di pendidikan formal sekolah Anglikan di Fredericksburg. Kunjungan George ke peternakan saudara tirinya, Lawrence, di Mount Vernon dan Belvoir milik Lord William Fairfax sangat mempengaruhinya. Fairfax melihat potensi dalam diri George yang berkeinginan untuk hidup sebagai tuan tanah. Lord William Fairfax pun menjadi wali George, dan dirinya diperintahkan untuk pergi ke lembah Shenandoah pada Oktober 1750, di mana ia membeli tanah di daerah tersebut seluas 600 hektar. Hingga tahun 1752, George sudah menguasai 937 hektar tanah di lembah tersebut. Dan tahun 1754, setelah Lawrence meninggal dan kemudian disusul oleh istri dan anaknya, George mengambil alih kepemilikan tanah di Mount Vernon. George sangat terinspirasi dengan Lawrence dalam keputusannya untuk bergabung kepada militer. Lawrence kala itu menjabat sebagai ajudan jenderal. Uniknya, ia bergabung dengan pasukan Inggris yang di kemudian hari akan menjadi lawannya saat Perang Kemerdekaan Amerika. Walau begitu, justru dari sinilah George belajar mengenai militer. Ia sendiri mengawali karirnya di dunia militer sebagai seorang ajudan gubernur Virginia, Robert Dwindy, di distrik selatan pada Desember 1752. Setelah bertugas di distrik selatan,
ia kemudian ditarik untuk bertugas di distrik utara dan timur. Pada penugasannya ini, ia menunjukkan bakatnya sebagai pemimpin dan diangkat menjadi ajudan jenderal bagi milisi Virginia dengan pangkat mayor beberapa saat setelah Lawrence meninggal. Pada awal tahun 1750-an, kondisi antara Prancis dan Inggris pada saat itu berada dalam kondisi damai. Namun militer Prancis sudah mulai menduduki sebagian besar lembah Ohio. Militer Prancis menggunakan dalih melindungi kepentingan rajanya, para pemburu bulu, dan warga Prancis yang hidup dalam kependudukan di lembah Ohio ini. Akan tetapi, akibat ulah dari militer Prancis ini membuat perbatasan antar wilayah Inggris dan Prancis menjadi tidak jelas, sehingga terjadi konflik antara keduanya. Pengalaman tempur pertama George adalah saat Dundee menugaskannya untuk menghadapi pasukan Prancis atau para pembangkang Inggris pada Perang Indian Prancis 31 Oktober 1753. Di tahun 1755, Dundee melantik George sebagai kolonel, sekaligus panglima resimen Virginia. Tugas ini adalah tugas yang sangat berat, karena ia diperintahkan untuk menjaga 400 km garis depan dari serbuan Indian hanya dengan 300 orang yang minim pengalaman. Setelah itu, George dilantik menjadi Brigadir Jenderal Kehormatan yang memimpin sebanyak 2.500 milisi dan pensiun dari resimen Virginia pada Desember 1758. Namun keinginannya untuk menjadi tentara reguler masih tidak terwujud. Kendati begitu, ada satu hal yang bisa diambil dan berguna bagi George, yaitu ia mengetahui berbagai taktik tempur dari Inggris. Pada usia 27 tahun, George menikahi Martha Danvers Custis, yang adalah seorang janda kaya berumur 28 tahun. Martha adalah janda dari mendiang Daniel Parke Custis, dan keduanya menjalani kehidupan keluarga yang harmonis. George mengasuh John Parke dan Martha Parke, dua anak hasil pernikahan Martha dengan suami sebelumnya. George tidak dikaruniai anak karena ia mandul. Penyakit campak variola yang pernah diidapnya pada tahun 1751 diduga sebagai penyebab kemandulannya. Mereka berdua lalu pindah ke Mount Vernon. Campak variola yang pernah diidapnya pada tahun 1751 diduga sebagai penyebab kemandulannya. Mereka berdua lalu pindah ke Mount Vernon di dekat Alexandria. George pun hidup sebagai seorang pemilik perkebunan serta menjadi tokoh politik. Karena pernikahannya dengan Martha, George memperoleh hak atas sepertiga dari kepemilikan yang diperoleh oleh Martha dari suaminya terdahulu. Ia juga mendapatkan 84 budak, dan berbagai hal yang didapatnya dari pernikahan ini membuat dirinya menjadi salah satu laki-laki terkaya di Virginia, dan derajatnya pun meningkat. George terpilih sebagai anggota House of Burgesses Virginia yang mewakili Frederick County pada tahun 1758. Sebelumnya, ia sempat mempertimbangkan maju sebagai calon anggota dewan dari wilayah asalnya, Fairfax County, pada tahun 1755. Namun niat tersebut ia urungkan setelah ia merasa dirinya tidak akan menang. Tukar Bitcoin, swipe Bitcoin dari dolar nih. Kamiski, Mercy, nih. Namun niat tersebut ia urungkan setelah ia merasa dirinya tidak akan menang. Pada awalnya George menentang keinginan koloni untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Namun dalam suratnya di kemudian hari, dia berubah pandangan. Pada awalnya George menentang keinginan koloni untuk mendeklarasikan kemerdekaan. Namun dalam suratnya di kemudian hari, dia berubah pandangan dengan menyatakan bahwa perlawanan yang dilakukan oleh koloni adalah perbuatan yang masih wajar, mengingat berbagai pelanggaran kerajaan Inggris terhadap warga koloni. Terjadi konflik di wilayah Lexington dan Concord pada April 1775. George lalu menghadiri Kongres Kontinental kedua di Philadelphia 1 bulan kemudian. 15 Juni 1775, ia diangkat sebagai Mayor Jenderal sekaligus Panglima Militer Koloni yang dibentuk untuk melawan Inggris Raya. Ada beberapa pertimbangan yang membuat dirinya ditunjuk untuk menempati posisi tersebut. Alasan pertama, ia memiliki pengalaman militer. Alasan yang kedua, ia memiliki karisma. Dan alasan yang ketiga, karena ia telah berbulan-bulan menjadi penasihat Kongres. Selama Perang Revolusi, George pernah mengecap kekalahan dan juga kemenangan.
Ia pernah membawakan pertempuran di Boston sebelum dipukul mundur Inggris yang saat itu berada di bawah pimpinan Sir William Howe. Namun George berhasil membalas kekalahannya di Delaware. 19 Oktober 1781 ditandai dengan menyerahnya Yorktown dan menjadi akhir dari fase utama dalam Perang Kemerdekaan Amerika. Perang resmi berakhir 3 September 1783 dengan ditandatanganinya Perjanjian Paris, yang dalam perjanjian ini Inggris mengakui kedaulatan Amerika Serikat. Setelah perang berakhir, muncul banyak pertanyaan mengenai apa yang akan dilakukan George, mengingat ia memegang kekuasaan militer tertinggi di Amerika. Beberapa kalangan sempat khawatir ia akan menggunakan kekuasaan militer sesuai kehendaknya. Walau begitu, George malah melakukan hal yang tidak diduga oleh semua orang, yaitu pergi bertemu dengan Kongres dan memutuskan untuk resign dari jabatannya sebagai panglima militer. John Turnbull, pelukis terkenal George Washington resigning his commission, menyatakan bagaimana ia begitu kagum dengannya dan menyebutnya sebagai salah satu warisan Washington yang paling berharga di dunia. Bahkan mantan musuh bebuyutannya dalam perang, yaitu Raja George III dari Inggris, menyebut Washington sebagai salah satu sosok manusia yang paling unik, yang memiliki karakter terbesar dan paling agung di dalam sejarah. Negara yang baru lahir itu mengalami kesulitan dengan beberapa negara bagian yang menolak membayar tunggakan biaya perang. George pun kembali ditunjuk untuk terlibat dalam konvensi konstitusional yang bertujuan untuk memantapkan dasar pemerintahan negara. George sebenarnya menginginkan pensiun dan hidup dengan tenang di Mount Vernon, namun keinginannya tidak tercapai setelah ia ditunjuk untuk menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pada tahun 1789. Sebagai presiden, ia diberi gaji sebanyak $25.000, namun ia menolak gaji yang ditawarkan karena dirinya sendiri berstatus sebagai tuan tanah. Walau begitu, Kongres terus membujuk George agar menerima gaji tersebut agar tidak terkesan bahwa hanya orang kaya saja yang bisa menjabat sebagai presiden. Ia membangun pemerintahan dengan menunjuk beberapa tokoh yang berpengalaman dalam kabinetnya, seperti Alexander Hamilton sebagai Menteri Keuangan dan Thomas Jefferson sebagai Menteri Luar Negeri. Ia mendelegasikan kekuasaannya dengan bijak dan rutin menggelar rapat kabinet. Ia mendengar banyak masukan, baik dari masyarakat ataupun menterinya, sebelum memutuskan kebijakan yang penting dan berpengaruh bagi orang banyak. George Washington menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat selama 2 periode. Setelah periode kedua, dirinya kembali ditunjuk untuk menjabat di periode ketiga. Namun ia lebih memilih untuk pensiun dan kembali ke Mount Vernon, serta kondisi kesehatan yang sudah menurun. Maka George menolak penunjukan dirinya untuk periode yang ketiga. Beberapa kalangan percaya bahwa alasan sesungguhnya adalah karena George adalah penggemar dari Cincinnatus. Cincinnatus sendiri adalah seorang bangsawan Romawi yang karena kondisi darurat dipaksa menjadi seorang panglima sekaligus diktator untuk menyelesaikan kondisi itu. Walau begitu, setelah kondisi daruratnya sudah berhasil diselesaikan, ia memutuskan pulang kampung dibanding memegang kekuasaan absolut bagaikan penguasa Romawi. Ia lebih memilih merawat sayur di ladangnya yang sederhana. Di beberapa bulan terakhir masa kepemimpinannya, dibantu oleh Hamilton, George menyusun pidato perpisahan yang terkenal. Ia kemudian menyerahkan kekuasaan pada wakilnya, John Adams, pada Maret 1797 dan kembali ke Mount Vernon. Ia menjalani masa pensiun dan kembali ke Mount Vernon dengan perasaan puas karena telah menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada orang yang tepat. Negaranya pun menjadi makmur dan hutang terkendali dengan baik. Desember 1799, George menghabiskan waktu dengan menginspeksi perkebunannya dengan naik kuda di hari yang dingin. Setelah selesai menginspeksi, ia langsung pulang dan menyantap makan malamnya dan pergi tidur dengan pakaian yang masih basah. 13 Desember, ia terbangun dengan suara serak yang diakibatkan oleh sakit tenggorokan yang parah. Kondisi George pun terus memburuk dan akhirnya, pada 14 Desember 1799, pukul 22 malam, dirinya meninggal dunia di usia ke-67 tahun didampingi oleh sang istri. 18 Desember 1799, pemakaman pun digelar dan jenazah George dibaringkan di kubah tua milik keluarganya di Mount Vernon. Armada Inggris memberikan penghormatan
saat kabar mengenai kematian George sampai di Eropa. Sementara itu, Napoleon dari Prancis memerintahkan 10 hari masa berkabung. Sebelum meninggal, George juga sempat melepaskan seluruh budaknya. Demikian kisah hidup George Washington, yang adalah bapak pendiri Amerika Serikat dan presiden pertama dari negeri Paman Sam. Nah, apa komentarmu mengenai tokoh tersebut? Dan tokoh apa lagi yang baiknya Mimin bahas selanjutnya? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Nanti ada video lain lagi untuk series America 250 ya.